saya Yufrianti Hotias. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian menyimak. Nah, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi atau menerjemahkan, menilai dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya dengan melibatkan panca indera. Nah, di dalam kita berbicara tentang menyimak, menurut ahli Paurowadarmintan, menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibicarakan orang. Menurut ahli Paurowadarmintan, di dalam proses menyimak sudah termasuk mendengar. Sebaliknya, kita mendengar belum tentu kita menyimak. Nah, jadi keterampilan menyimak dikaitkan dengan keterampilan berbahasa, seperti keterampilan membaca. Maka kedua keterampilan ini berhubungan erat karena keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Perbedaan terletak dalam hal jenis komunikasi, sehingga menyimak berhubungan dengan komunikasi atau komunikasi lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulis. Tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh informasi, menangkap isi, dan memahami makna komunikasi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Yusiana Maretuan, kelas H dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang tujuan keterampilan menyimak. Nah, menurut Bunga Asyeha, tujuan keterampilan menyimak yaitu yang pertama, untuk mendapatkan fakta, yang kedua, untuk mengevaluasi fakta, yang ketiga, untuk menganalisis fakta, yang keempat, untuk mendapatkan inspirasi, yang kelima, untuk menghibur diri, dan yang keenam, untuk kemampuan berbicara. Nah, di sini tujuan keterampilan menyimak secara umum yang pertama, menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak itu dengan penekanan pada penikmatan terhadap suatu materi yang diujarkan atau diperdengarkan, terutama sekali dalam bidang seni. Nah, yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang yang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa yang disimak, seperti baik buruknya berita tersebut, indah dan jeleknya, logis dan tidak logisnya berita tersebut, dan lainnya. Dan yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak itu dapat menikmati serta menghargai apa yang disimak itu. Misalnya seperti membaca puisi, membaca berita, mendengarkan musik, mendengarkan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. Nah, yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang-orang lain dengan lancar dan tepat. Nah, yang keenam yaitu menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat membedakan bunyi-bunyi yang tepat dengan tepat, yaitu di mana bunyi yang membedakan arti atau distinktif, di mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing, yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli atau yang biasa disebut native speaker. Oke, jadi baik, perkenalkan, nama saya Joshua Tusi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis menyimak. Di sini kita perlu ketahui bahwa ada beberapa jenis-jenis menyimak, yaitu yang pertama ada menyimak ekstensif atau juga biasa disebut dengan extensive listening.
Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa, tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Yang kedua yaitu menyimak intensi atau biasa disebut juga dengan intensive listening. Menyimak intensi adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih dewasa, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal ini harus diadakan suatu pembagian penting, yaitu diarahkan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pada pemahaman serta pengertian umum. Jelas bahwa dalam kasus yang kedua ini, maka secara umum sudah diketahui oleh para murid. Yang ketiga ada menyimak sosial atau social listening. Biasanya berlangsung dalam situs-situs tempat orang mengobrol mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang dan saling mendengar satu sama lain untuk membuat respon-respon yang pantas. Yang keempat yaitu menyimak sekunder atau secondary listening. Menyimak sekunder atau secondary listening adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara estetif. Misalnya menyimak pada musik yang mengirim tarian rakyat dan terdengar secara sayup-sayup semesta ketika menulis surat pada teman di rumah atau menikmati musik sementara ikut berpartisipasi dalam kegiatan tertentu di sekolah, seperti menulis pekerjaan tangan dengan panah liat atau membuat sketsa dan latihan menulis dengan menulis tangan. Yang kelima yaitu ada menyimak estetik atau aesthetic listening. Adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif dan mencakup dua hal, yaitu yang pertama menyimak musik, yang kedua puisi, ketiga teka-teki dan lakon-lakon yang diceritakan oleh guru atau murid-murid. Yang keenam yaitu ada menyimak kritis atau critical listening. Adalah sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlibat kurang atau tiada keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang akan diamati. Murid-murid perlu banyak belajar mendengarkan, menyimak secara kritis atau untuk memperoleh kebenaran menyimak konsentratif atau concentrative listening. Yang ketujuh yaitu menyimak kreatif atau creative listening. Adalah jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seseorang anak secara imajinatif atau kesenangan akan bunyi, visual atau penglihatan, gerakan serta perasaan kinestetik yang disarankan oleh apa-apa yang didengarkan. Yang terakhir ada menyimak integratif atau interrogative listening. Menyimak integratif adalah sejenis menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan. Karena si pesimaknya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam kegiatan menyimak interogatif ini, si penyimak mempersempit serta mengarahkan perhatian pada pemerolehan informasi atau mengenai jalur khusus. Oke, mungkin hanya itu saja materi singkat dari saya mengenai jenis-jenis menyimak. Waktu dan tempat saya berikan. Sekian dan terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Subino Arsiran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi menyimak. Berikut ini terdapat beberapa fungsi dalam melaksanakan kegiatan menyimak, yaitu yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif lagi. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, dapat juga memberikan respon yang tepat. Dan yang terakhir, harus mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya mengenai fungsi menyimak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Rienti Bria dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penyimak yang baik. Ciri yang pertama yaitu penyimak memiliki fisik dan mental. Di sini penyimak yang baik adalah penyimak yang mempersiapkan diri untuk menyimak. Ia memiliki kesiapan fisik dan mental seperti sehat, tidak lelah, mental stabil, dan pikiran jernih. Ciri yang kedua yaitu konsentrasi. Nah, penyimak dapat memusatkan perhatian dan pikirannya terhadap apa yang telah disimak. Ciri yang ketiga, bermotivasi. Penyimak harus memiliki motivasi atau tujuan tertentu, misalnya ingin merubah pengetahuan atau ingin mempelajari sesuatu. Ciri yang keempat, objektif. Penyimak selalu tahu apa yang dibicarakan, dan sebaliknya penyimak selalu menghargai pembicara walaupun pembicara kurang menarik penampilannya. Hanya ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkannya. Tahapan dalam menyimak, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, tahap mendengar. Yang kedua, tahap pemahaman. Yang ketiga, tahap interpretasi. Yang keempat, tahap penilaian. Dan yang kelima, tahap respon. Nah, saya akan menjelaskannya. Tahap mendengar, dalam tahap ini proses mendengar segala sesuatu yang disampaikan oleh sang pembicara dalam suatu pembicaraan. Yang kedua, tahap pemahaman, yaitu tahap memahami dan mengerti mengenai isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, yang ketiga, tahap interpretasi. Tahap interpretasi adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni, meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan oleh masalah dan masalah-masalah yang dikedepankan. Yang keempat, tahap penilaian. Tahap penilaian dilakukan dengan mengkomparasikan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima, tahap respon. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam menyimak. Perkenalkan, nama saya Mahyaman Idris. Saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Yang dimaksudkan dengan faktor fisik di sini adalah dapat berupa faktor internal, yakni keadaan fisik penyimak, serta faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari keadaan si pembicara sendiri. Gangguan fisik tersebut bisa berupa kelelahan. Dengan begitu, kesehatan dan kesejahteraan fisik
penyimak waktu melakukan kegiatan menyimak merupakan model yang penting dalam penentuan keberhasilan menyimak. Faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Yang dimaksud dengan faktor psikologis di sini adalah faktor yang melibatkan sikap mental atau minat dan motivasi dan sifat-sifat pribadi penyimak terhadap apa yang disimak. Faktor tersebut dapat berupa prasangka atau kurang simpatik terhadap pembicara, keegosentrisan yang tinggi terhadap minat dan masalah pribadi, sehingga kepicukan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas, kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tidak adanya perhatian terhadap topik apa yang dibicarakan, sehingga faktor psikologi ini sangat penting untuk memicu keberhasilan dalam menyimak. Faktor yang selanjutnya adalah topik dan tujuan pembicaraan. Dalam bercakap atau berbicara, mengobrol dan sebagainya pada umumnya, topik dan tujuan pembicaraan jarang dan bahkan hampir tidak ada ditemukan. Karena itu, pengetahuan dan pengalaman yang luas serta ketajaman berpikir dari si pembicara sangat menentukan keberhasilan dan sangat menentukan kepicuan untuk menjadi faktor keberhasilan dalam menyimak. Faktor yang keempat adalah faktor dari si pembicara sendiri. Gaya penyampaian permasalahan dari setiap orang itu sangat berbeda. Misalnya, masing-masing pembicara memiliki pilihan kata, metode pembicaraan, alur pembicaraan atau penyusunan kalimat yang berbeda. Hal ini juga mempengaruhi pada hasil simakan. Selain itu juga si pembicara ini harus fokus pada topik atau judul pembicaraan. Faktor yang kelima atau faktor yang terakhir adalah faktor dari si penyimak sendiri. Bagi si penyimak sendiri memiliki berbagai perbedaan, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman atau ketajaman berpikir, kondisi mental maupun kesempurnaan organ telinganya dalam mendengar apa yang akan disimak nantinya. Tentulah hal ini sangat mempengaruhi hasil atau sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menyimak. Hal ini bertujuan agar penyimak dapat merumuskan secara tegas arah keinginan dalam menyimak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febronia Boleng Aran dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara meningkatkan perilaku menyimak. Nah, menurut pendapat saya, cara meningkatkan perilaku menyimak yaitu yang pertama, mengetahui kelebihan pembicara dalam subjek yang merupakan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh audiens. Dan yang kedua, bersikap netral agar dapat mengurangi dampak emosional terdapat sesuatu yang disampaikan dan dapat menahan sikap menolak sampai seluruh pesan didengar. Yang ketiga, mengatasi gangguan dengan menutup pintu atau jendela dan lebih mendekati pembicara. Yang keempat, mendengar konsep dan pokok pikiran serta mengetahui perbedaan antara ide dan contoh, bukti dan argumen. Yang terakhir, memberi umpan balik dan membuat catatan tentang pokok pembicaraan yang telah didengar. Sekian pendapat dari saya mengenai cara meningkatkan keterampilan menyimak. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Papi Ronald Kenboak. Kali ini saya akan membahas tentang contoh menyimak. Sebelumnya contoh menyimak itu secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu menyimak secara ekstensif dan menyimak secara intensif. Nah, kalau menyimak secara ekstensif itu sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menyimak radio, kemudian menyimak televisi, menyimak percakapan orang di pasar, dan menyimak pengumuman. Nah, menyimak ekstensif itu ada jenis-jenisnya, ada beberapa jenis. Yang pertama itu menyimak sekunder. Nah, menyimak sekunder ini secara singkat, menyimak sekunder ini
terjadi secara kebetulan. Jadi menyimak sekunder terjadi secara kebetulan. Contohnya kita sambil memasak, kita mendengarkan siaran berita. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu menyimak pasif. Nah, kalau menyimak pasif itu menyimak yang dilakukan tanpa upaya sadar. Contohnya tukang ojek yang biasa mengantar turis secara tidak langsung pandai berkomunikasi dengan bahasa asing. Kemudian menyimak sosial. Menyimak sosial itu biasa terjadi. Menyimak sosial itu kan menyimak yang berlangsung dalam situasi sosial. Contohnya mendengar orang berbicara di pasar atau terminal. Nah, itu sudah termasuk dalam menyimak sosial. Kemudian menyimak estetik. Menyimak estetik itu menyimak untuk menghayati dan menikmati sesuatu. Contoh, kita menyimak pembacaan puisi, atau contoh lain kita menyimak drama. Kemudian yang berikut itu menyimak intensif. Nah, menyimak intensif ini adalah kegiatan untuk menyimak dengan penuh perhatian dengan ketentuan dan ketelitian sehingga penyimak, atau contohnya kita sebagai penyimak itu memahami secara mendalam. Contohnya saat dosen mengadakan meeting Zoom bersama mahasiswa, maka saat dosen menjelaskan, mahasiswa memperhatikan. Kemudian saat ditanya, mahasiswa mampu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh dosen. Itu saya rasa itu menyimak yang sangat mendalam dan penuh dengan perhatian. Kemudian menyimak intensif ini ada 5 jenis. Yang pertama itu menyimak kritis. Kalau menyimak kritis itu bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Contohnya orang yang menghadiri seminar. Contohnya orang yang menghadiri seminar itu memberikan tanggapan di dalam seminar. Kemudian yang kedua itu menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ini bertujuan untuk menelaah pembicaraan atau hal yang disimaknya. Contohnya begini, saat mahasiswa melakukan tes TOEFL sesi listening, nah ia lakukan simak konsentratif agar memahami maksud pembicara. Jadi simaknya itu betul-betul simak betul, sehingga dapat memahami maksud dari si pembicara tersebut. Kemudian yang berikut adalah menyimak kreatif. Nah, menyimak kreatif ini adalah kegiatan berhubungan dengan imajinasi seseorang. Contohnya, menyimak dapat menangkap makna dari puisi karena ia berimajinasi dan berpartisipasi terhadap puisi itu. Berikut itu menyimak interogatif. Nah, menyimak interogatif ini itu kegiatan yang menuntut konsentrasi dan selektivitas pemusatan perhatian, karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Contohnya, seorang yang diinterogasi oleh polisi karena melakukan kejahatan. Kemudian yang berikut itu menyimak selektif. Nah, menyimak selektif ini bertujuan untuk
menampung aspirasi dari pembicara dengan menyeleksi dan membandingkan hasil simakan dengan hal yang relevan. Contohnya, menyimak acara televisi dan memilah-milah mana yang boleh ditonton oleh anak kecil dan mana yang boleh. Sekian, terima kasih.